Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita mempublikasikan karya kita, gitu ya. Khususnya artikel dalam sebuah jurnal OJS atau jurnal nasional khususnya ya, atau juga bisa uh, seminar nasional. Biasanya yang sudah melalui OJS online jurnal system, saya kira nanti caranya akan sama. Oke teman-teman, ada beberapa hal, misalkan kita nanti ada PBL, kemudian salah satu output PBL itu adalah artikel, kemudian artikel itu harus dipublikasikan. Nah, tentunya cara-cara ini sangat berguna. Atau mungkin kita dalam di akhir tugas akhir itu ya, di akhir tugas akhir kemudian ada kewajiban untuk mempublikasikan karya kita, maka saya kira informasi ini akan sangat berharga buat teman-teman semua. Pertama tentunya ketika kita mau melakukan publikasi, kita sudah punya paper misalnya. Misalkan ada sebuah paper ya, kita sudah menulis paper kayak gitu. Nah, menulis paper ini tentunya misalkan ini tulisan yang formatnya belum sesuai dengan atau baru kita tulis saja gitu ya. Formatnya belum mengacu pada jurnal tertentu kayak gitu. Karena seringkali atau kita sering juga dalam satu paper itu karena kita submit kemudian ditolak gitu atau direvisi atau yang lain sebagainya. Akhirnya mungkin akan kita ganti ke dalam bentuk format-format lain gitu ya. Nah, kebetulan ini sebenarnya sudah saya submit ya ke jurnal Terpasi, jurnal pengabdian gitu. Untuk kita, tapi kita akan jadikan contoh di sini. Misalnya kita punya sebuah paper gitu ya. Nah, kemudian langkah pertama tentunya kita cari dulu di mana kita mau publikasi. Ketika teman-teman mau publikasi, sebenarnya di Indonesia itu ada rankingan jurnal yang namanya Sinta, gitu, Sinta Index. Rankingan jurnal ini ada S1 atau Sinta 1 sampai Sinta 6. Jadi sebenarnya ini terakreditasi ya teman-teman ya. Terakreditasi. Jadi teman-teman bisa nyari di sini ya, S1, S2, S3, S4 dan lain sebagainya. Ya, silakan teman-teman levelnya S1 tentunya lebih sulit daripada S6 kayak gitu ya. Untuk apa atau lebih baik gitu ya. Maksudnya lebih sulit itu lebih sulit diterimanya kayak gitu ya. Paper kita. Nah, selain itu mungkin juga ada jurnal-jurnal yang belum terindeks Cinta tapi sudah terindeks Google Scholar. Maka teman-teman bisa cek di sini di Google Scholar ya. Nah, di Google Scholar ini teman-teman cek jurnal apa, katakanlah kayak gini. Budi Susanto kayak gini. Di sini kan ada jurnal kepariwisataan, jurnal Abdi Mas Pariwisata, Prosiding Senatip, apalagi Jupiter, kemudian apa ya, jurnal materi dan pembelajaran fisika dan lain sebagainya. Berarti jurnal-jurnal ini terindeks Google Scholar. Nah, Google Scholar itu bisa saja sudah terindeks Sinta, bisa jadi juga belum, bisa jadi terindeks Scopus dan lain sebagainya. Jadi cakupannya akan lebih luas. Jadi minimal nanti kalau yang untuk PBL teman-teman sudah terindeks Google Scholar ya. Lebih baik ketika sudah terindeks ke Sinta. Oke. Ketika dalam pencarian ini ya, pencarian tentunya akan kita sesuaikan dengan topik ya. Nah, topik penelitian kita kayak gitu atau topik artikel kita, maka kita bisa cari misalkan jurnal komputer nah, gitu misalkan. Nah, dapat kayak gitu ya. Nah, dapat misalkan ini kita klik gitu. Oh, jurnal Mula Warman ya kayak gitu. Nah, di sini kan banyak sekali ya. Ini sudah terbit, kita lihat arsipnya ya. 2020, berarti sudah lama ya.
Ini juga sudah terindeks Sinta 3, berarti bagus ya, sudah baik gitu ya, terindeks Sinta 3 dan sudah lama. Bisa dilihat di riwayatnya di sini ya. Per ini juga ketika diklik akan banyak artikel di dalamnya. Nah, ini kayak gini contohnya. Nah, ketika sudah seperti ini ya, sudah dapat atau kita mau publish seperti ini ya, langkah selanjutnya kita melakukan pendaftaran. Oke, tapi untuk contoh kita ambil yang di Duta Bangsa gitu ya. Nah, misalkan ini di Duta Bangsa sendiri juga ada jurnal Abdi Mas ya. Ini jurnal baru yang mau akan terbit ya. Nah, kita bisa lihat banyak hal ya. Di sini misalkan tadi seperti arsipnya, sekarang ini lagi dipublish apa, atau mungkin about ya, about jurnal misalnya kayak gitu. Kalau jurnal ini terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang diterbitkan bulan Oktober dan April yang dikelola oleh LPPM Duta Bangsa Surakarta. Nah, kebetulan saya mau misalkan mau submit ini ya, pelatihan pemanfaatan Instagram untuk pemasaran bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Ini adalah artikel pengabdian masyarakat. Saya kira relevan dengan ini ya gitu ya sebagai contoh. Nah, teman-teman nanti ketika mau publish berarti harus relevan dengan topiknya. Nah, ketika kita mau publish di sini, tentunya yang pertama kita menulis jurnal sesuai dengan apa ya template gitu ya. Nah, template-nya itu kita download gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat download-nya sudah ya, seperti proses ini sudah. Nah, kayak gini. Maka tentunya jurnal artikel kita yang ada di sini ini kita sesuaikan ya, kita sesuaikan dengan ini kan pengabdian masyarakat ya. Kita sesuaikan atau kita bawa ke ke sini, ke bentuk ini ya. Formatnya kita sesuaikan dengan template ini kayak gitu. Ketika proses itu sudah, tentunya tahapan selanjutnya adalah kita melakukan submit. Nah, gitu. Karena submit, tentunya kita perlu melakukan login ketika kita memang sudah punya account ya. Tapi kalau belum punya account, maka kita register. Nah, gitu. Nah, register berarti name, misalkan Rudy itu. Kemudian afiliasi Duta Bangsa University. Country berarti ya secara umum hampir sama teman-teman yang lain, maka akan mengisi seperti ini. Gimana ya? Di Indonesia kayak gitu, email, oke, username, oke, password, bentar, oke. Nah, kemudian kita agree ya, oke. Berarti kita akan sebagai ini new publication gitu ya. Kita akan mempublikasikan. Kemudian mau dikontak sebagai reviewer, ya kalau mau ya di yes saja. Nah, interestnya apa diisi. Kalau enggak berarti ini enggak usah. Karena kita mau submit aja berarti enggak usah. Tapi kalau mau jadi reviewer ya enggak apa-apa diisi. Dan kita register. Nah, oh, save ya. Nah, ketika sudah bisa otomatis kayak gini ya. Otomatis masuk atau mungkin juga bisa lewat login dulu ya, verifikasi email. Kalau ini otomatis masuk, maka kemudian kalau otomatis masuk ya sudah kita make a submission ya, make a new submission berarti kita mensubmit baru gitu ya. Oke, kita submit artikel, berarti tentunya artikel kita harus kita siapkan. Berarti biasanya memang tahapannya kayak gini, start gitu. Kemudian kita checklist ya, maka ini kita checklist semuanya. Kayak gitu, nggak ada komen, agree aja, agree lagi kayak gitu, save and continue. Nah, kemudian upload ya, upload file. Nah, berarti
select artikel komponen, artikel tag, berarti kita diminta upload file ya, maka kita upload file di mana kita melakukan, katakan kita menyimpan file tadi ya, berarti di sini misalkan penelitian mana, penelitian pengabdian 2001, nah kita gunakan artikel ini ya, misalkan artikel yang tadi ini, Jurnal Facility, kita open, kita proses submit kayak gitu. Mungkin tampilan dari satu OJS ke OJS lain beda teman-teman, tapi secara umum nanti prosesnya akan seperti ini ya, cara mengupload, mensubmit ke sebuah artikel. Oke, sudah 100%. Kemudian apalagi tahap selanjutnya? Biasanya ada pemberitahuan belum aktif juga ya. Ini bisa diklik continue. Berarti ini masih proses ya, kita tunggu. Bisa di close. Oke, sukses ya. Sudah ada note berarti sukses ya filenya ini. Kemudian kita continue. Nah ini reviewnya kayak gini juga bisa kita continue ya. Konfirmasi tidak, berarti kita klik complete. Nah oke. Ketika sudah komplit maka data kita ada, biasanya kemudian mengisi metadata ya. Save and continue. Oke, kemudian mengisi metadata, berarti diisi title-nya tadi. Metadata ini penting teman-teman, biasanya untuk search engine ya gitu, menggunakan metadata. Kita kasih title ya, title-nya tadi oke. Abstraknya berarti juga abstrak yang ada di sini kita kopikan. Kalau sudah siap berarti cepat sebenarnya kalau submit ya, karena sudah ready semuanya. Ini list of contributor kayak gitu, bisa ditambahkan tadi ya. Nah namanya, berarti nama-nama ini kita tambahkan kontributornya ini. Nah, ini kayak gitu, email. Nah, seperti itu, country Indonesia ya. Nah kayak gitu, dia sebagai author, sebagai list ya, kemudian kita save. Nah, kayak gitu. Nah, berarti autornya sudah tambah ya. Nah, kalau primary contact ini, kalau kita sebagai primary contact ya yang di checklist kita. Misalkan ada lagi ya kita tambah. Berarti kan tadi masih ada Bu Novemi ya yang belum ditambahkan. Nah, kita tambahkan lagi gitu. Oke, ketika sudah semuanya kita tambahkan, kemudian kita save and continue ya. Oh, ini kayak keywordnya belum ya, lupa. Keywordnya berarti di copy dari keyword tadi harusnya kayak gitu. Tapi mohon maaf kelupaannya. Dari keyword kan ini ada keyword ya. Nah ini loh kata kunci ini keyword. Harusnya ini dikopikan ke tempat tadi. Oke, karena sudah kelewatan maka ketika sudah berarti finish ya, finish submission. Nah kayak gitu. Kamu yakin untuk submit? Berarti oke. Nah kayak gitu ya. Klik oke. Oke, berarti ini prosesnya. Masih proses teman-teman ya. Nah ketika sudah ke next step.
Ini berarti submit-nya kalau kayak gini kita, sudah selesai ya teman-teman ya, sudah selesai. Apa langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya kita lihat submission kita. Nah, oh berarti ini kan kita punya riwayat, submission kayak gitu. Biasanya di sini ada di status itu ada ya teman-teman ya, di tombol status itu ada apa, status, eee, dia sedang apa, prosesnya lagi review atau yang lainnya. Sebagai contoh kayak gini, di Gervasi tadi saya kan juga submit ini ya, di jurnal Gervasi. Nah, ini juga sebentar, saya kan ada ini ya, sudah submit. Nah, saya punya aktif satu ya. Nah, aktif satu kan kelihatan di sini. Nah, judulnya tadi Rudi Santo Lestari yang tadi sebenarnya jurnal yang tadi ya. Nah, kemudian awaiting segment. Berarti sebenarnya ini nunggu apa ya? Nunggu di review nah kayak gitu. Ini belum direview ya dari biasa. Nah, kita juga bisa lihat datanya kayak gini, author, title, kemudian kapan. Saya sudah submit tanggal bulan kemarin ya. Udah lama tapi masih waiting tadi, masih waiting segment, belum direview ini di Pontianak ya. Nah, misalnya kayak gini juga sudah terindeks Sinta berapa ini? Oh, ini Sinta 5, nah gitu ya teman-teman ya. Aduh. Kalau sudah seperti ini, seperti apa kayak gitu? Kalau sudah seperti ini, kayak gimana? Nah kayak gitu. Kalau sudah seperti ini ya selanjutnya, kalau sudah seperti ini berarti kita tunggu ya. Nah, kita tunggu kayak gitu. Kalau enggak, nanti teman-teman bisa kontak ya. Kita lihat di ini biasanya ada kontak. Buat mungkin ya. Kontak kayak gitu. Nah, di sini ada kontak ya. Nah, kayak gitu. Maka ketika kita memang apa akan ada misalkan tanya gitu ya, kita bisa melakukan email, oh saya sudah melakukan submit dan lain sebagainya untuk melakukan konfirmasi ke pihak pengelola jurnalnya, mungkin biar lebih cepat atau yang lainnya. Ya. Oke teman-teman, saya kira itu bagaimana cara kita mempublikasikan karya ya dalam secara spesifik mempublikasikan artikel kita dalam sebuah jurnal gitu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.